Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, pada hari ini kita akan belajar tematik tema E, ya, subtema 1, pembelajaran 1, 2 dan 3. Ya, tujuan pembelajaran seperti yang tertera di sini, ya. Kemudian ciri khas Baitul Jannah, Anda bisa melihat Al-Qur'annya ada di surah Al-Baqarah ayat 185, Al-A'raf 52, An-Nur 45, An-Nahl 15 dan An-Najm 59 sampai 60. Pelajaran pertama yaitu PKN, kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda, ya. Pemuda ini adalah suatu pengakuan, ya, tentang adanya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, ya. Nah, ini terjadinya Sumpah Pemuda ini tanggal 28 Oktober 1928, ya. Hasil rumusan dari pemuda-pemudi, ya, dalam Kongres Pemuda Kedua Indonesia, ya. Isi dari Sumpah Pemuda itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok dari teks. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, tentang ide pokok itu apa, ya, yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adapun langkah-langkah menentukan ide pokok ini, kita harus membaca teks dengan seksama, ya, kemudian mencari kalimat utama, mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks, dan tandai, ya, informasi penting sesuai dengan bahasan, ya. Kemudian ciri dari ide pokok ini antara lain yaitu memiliki kalimat pendukung, ya, atau kalimat penjelas. Ada juga pendukung yang berupa penjelasan, alasan yang menguatkannya, kemudian inti dari sebuah paragraf, atau pusat pembahasannya. Menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita harus membaca secara keseluruhan teks, ya, kemudian menemukan hal penting dalam teks yang dibaca, menyimpulkan isi teks yang dibaca, membuat laporan tentang informasi penting yang didapatkan dari teks yang dibaca, ya. Kemudian untuk memahami mengenai ide pokok dan informasi penting dari teks, Anda boleh melihat buku cetaknya halaman 6 sampai 8, ya, dengan teks paragraf yang berjudul ekosistem bumi, ya, seperti itu. Selanjutnya IPA menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, ini hewan pemakan tumbuhan, ya, atau biji-bijian. Nah, cirinya dia memiliki gigi seri dan gigi geraham, ya. Gigi seri ini untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, misalnya kita lihat kambing, kelinci, kerbau, gajah dan lain-lainnya. Kemudian hewan karnivora, pemakan daging, ya. Ini memiliki gigi seri yang digunakan untuk memotong, ya, memotong daging, kemudian gigi gerahamnya untuk mengunyah daging, gigi taringnya untuk mengoyak mangsanya. Kita contohkan ada kucing, harimau, serigala, singa, ya, beruang dan lain-lain, ya. Selanjutnya hewan omnivora, ya, adalah hewan pemakan segala. Nah, yaitu pemakan tumbuhan dan daging, ya. Kemudian hewan karnivora ini, ya, ciri-ciri hewan adalah karnivora adalah merupakan gabungan dari herbivora dan karnivora, ya. Ciri omnivora, ya, gigi geraham untuk melumat makanan, gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengerat makanan. Ini adalah contohnya adalah ayam, kera, rakun dan musang, ya. Nah, ini adalah hewan omnivora. Kemudian membuat bagan klasifikasi hewan, ya,
Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita klasifikasikan ada karnivora, ada herbivora dan omnivora. Selanjutnya pelajaran IPS menjelaskan letak geografi Indonesia dan menggambar peta Indonesia ya. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, keuntungan letak geografis Indonesia dalam berbagai bidang ya. Bidang ekonomi sebagai jalur perdagangan internasional dan penambah devisa negara. Kemudian dari bidang transportasi menjadi percepatan infrastruktur pada daerah-daerah, kemudian peningkatan akomodasi angkutan massal. Sedangkan bidang komunikasi dituntut untuk dapat berbahasa Inggris ya. Kemudian Indonesia dapat menguasai bahasa asing secara tidak langsung ya. Kemudian bidang sosial budaya memiliki keragaman budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing. Kemudian dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah peta. Nah, peta ini adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu ya. Nah, komponen yang ada di peta ini kita lihat ada judul, skala, simbol ya. Kemudian garis lintang dan garis bujur, kemudian keterangan mata angin ya, ini adalah peta. Ada peta ya. Selanjutnya SBDP menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada mayor ya. Tangga nada mayor ini adalah salah satu tangga nada diatonik ya. Skala ini tersusun di 8 not. Ciri-cirinya adalah bersifat gembira, kemudian bersemangat ya. Biasanya diawali dengan diakhiri dengan nada do yang mempunyai pola interval 1 1/2 itu 1 1/2 ya. Nah, contoh lagu dengan tangga mayor ini bisa dilihat di buku cetak halaman 9 dengan judul lagu Burung Kutilang ya. Contoh lagu yang lain ya, naga mayor ini seperti Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Lola Bandung dan sebagainya ya. Nah, itulah materi kita. Adapun kesimpulannya ya, dalam peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan satu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia menentukan ide pokok dan informasi penting dari suatu teks. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca seluruh teks dengan cermat dan teliti terlebih dahulu. Selanjutnya yang IPA berdasarkan jenis makanannya, hewan beribadakan menjadi hewan herbivora ya, karnivora dan omnivora. Sedangkan berdasarkan letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit dua samudra ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya SBDP, tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik yang bersifat riang gembira dan semangat ya. Nah, itulah materi kita anak-anak semua ya. Untuk selanjutnya penugasan Anda bisa mengerjakan latihan soal di modul halaman 57 ya. Nah, ini adalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.